Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengendalian hayati. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ridwan dengan NIM 134190043, lalu Agus Supriyanto dengan NIM 134190044, Bondan Raras Nikasari dengan NIM 134190047, lalu Dwi Cahyo Budi Bakti Bumi dengan NIM 134190048, Hani Anjar Pangesti dengan NIM 134190049, Ismi Aflahal Mariah dengan NIM 134190051, Olin Rahmawati dengan NIM 134190053, lalu Revido Arianto Hari dengan NIM 134190056. Selanjutnya, pengendalian hayati merupakan suatu pemanfaatan mikroorganisme yang bertujuan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Aktivitas dalam pengendalian hayati yaitu pemberian mikroorganisme antagonis dengan perlakuan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Di antaranya dengan memberikan bahan organik sehingga mikroorganisme antagonis menjadi tinggi aktivitasnya di dalam tanah. Memasukkan jenis antagonisme baru, contohnya mengintroduksi Trichoderma hertzianum dan atau Bacillus penetrans pada lahan-lahan untuk meningkatkan jumlah antagonis yang tadinya berjumlah sedikit menjadi lebih banyak. Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang pertama adalah aman, artinya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan keracunan pada manusia dan ternak. Yang kedua, tidak menyebabkan resistensi hama. Yang ketiga, musuh alami bekerja secara selektif terhadap inangnya atau mangsanya. Yang keempat, bersifat permanen untuk jangka waktu panjang, lebih murah. Apabila keadaan lingkungan telah stabil atau telah terjadi keseimbangan antara hama dan musuh alaminya. Kemudian kelemahannya. Yang pertama yaitu hasilnya sulit diramalkan dalam waktu yang singkat. Diperlukan biaya yang cukup besar pada tahap awal baik untuk penelitian maupun untuk pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, dalam hal pembiakan di laboratorium kadang-kadang menghadapi kendala karena musuh alami menghendaki kondisi lingkungan yang khusus. Yang keempat, teknik aplikasi di lapangan belum banyak dikuasai. Dari sudut pandang praktis, pengendalian hayati dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, introduksi musuh alami yang tidak terdapat pada daerah yang terinvestasi hama. Lalu yang kedua, peningkatan secara buatan jumlah individu musuh alami yang telah ada di wilayah tertentu yang terinvestasi hama dengan melakukan manipulasi sehingga musuh alami yang ada dapat menimbulkan mortalitas yang lebih tinggi terhadap hama yang ingin dikendalikan. Selanjutnya ada teknik pengendalian hayati dengan menggunakan parasitoid dan predator dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada konservasi. Musuh alami perlu dijaga kelestariannya karena memiliki daya kendali terhadap hama cukup tinggi dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua ada introduksi. Menambah atau memasukkan populasi musuh alami yang digunakan dalam jumlah banyak, yaitu dengan cara perbanyakan di laboratorium. Digunakan untuk pengendalian, baik sebagai parasitoid, predator, maupun patogen. Yang ketiga ada augmentasi, upaya peningkatan jumlah dan pengaruh musuh alami yang sebelumnya telah berfungsi di ekosistem tersebut, baik dengan cara pelepasan sejumlah tambahan baru maupun dengan cara memodifikasi ekosistem sedemikian rupa sehingga jumlah musuh alami dapat ditingkatkan. Adapun 3 cara pelepasan. Yang pertama pelepasan inokulatif, yang kedua pelepasan suplemen, dan yang terakhir pelepasan inundatif atau pelepasan massal. Agensia pengendali hayati adalah setiap organisme yang dalam semua tahap perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian, dan keperluan lainnya. Agensia pengendali hayati dapat berupa predator, parasitoid, patogen, dan agen antagonis. Predator
Predator adalah organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsa binatang lainnya. Contoh laba-laba kumbang. Ciri-cirinya yang pertama, mempunyai banyak inang. Yang kedua, memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari mangsa. Yang ketiga, memangsa secara langsung. Yang keempat, memerlukan banyak makanan, baik fase pradewasa maupun fase dewasa. Yang kelima, predator betina dan jantan dan juga fase pradewasa semuanya dapat memperoleh mangsa. Dan yang terakhir, memiliki daya tanggap rendah terhadap perubahan populasi mangsa. Parasitoid merupakan binatang yang hidup di atas atau di dalam tubuh binatang lain yang merupakan inangnya. Untuk dapat mencapai fase dewasa, suatu parasitoid hanya memerlukan satu inang. Parasitoid bersifat parasitik pada fase pradewasanya, sedangkan pada fase dewasa mereka hidup bebas tidak terikat pada inangnya. Umumnya parasitoid akhirnya dapat membunuh inangnya meskipun ada inang yang mampu melengkapi siklus hidupnya sebelum mati. Berdasarkan posisi makannya, parasitoid dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ektoparasitoid dan endoparasitoid. Contoh ektoparasitoid adalah Campsomeris sp yang menyerang uret, sedangkan Trichogarama sp yang memarasit telur penggerek batang tebu dan padi merupakan jenis endoparasit. Patogen serangga, yaitu mikroorganisme yang menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit terhadap OPT. Secara spesifik, mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga yang terdiri dari cendawan, bakteri, dan virus. Contohnya dari golongan cendawan Beauveria bassiana dan Metarhizium manisopia. Selanjutnya adalah agen antagonis. Agen antagonis yaitu mikroorganisme yang mengintervensi atau menghambat pertumbuhan patogen penyebab penyakit pada tumbuhan. Contohnya dari golongan cendawan Trichoderma sp dan dari bakteri golongan Pseudomonas fluorescens. Ada beberapa ketidakmampuan antagonis dalam mengendalikan populasi OPT disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu jumlah populasi musuh alami yang rendah sehingga tidak mampu memberi respon cepat untuk mengimbangi peningkatan populasi OPT. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.